Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia yang part 2. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salsabila Cahya Utami dengan NIM 3333210038. Saya dari kelas B jurusan Teknik Industri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Di antaranya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, lalu ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP beserta contoh-contoh soalnya. Yang ketiga ada hubungan KC dan KP beserta contoh-contoh soalnya. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Jadi langsung saja. Yang pertama ini ada asas Lecatelier. Menurut Henry Louis Lecatelier, tahun 1880 sampai 1936 berpendapat bahwa menyatakan bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengalami reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi maksudnya itu sistem dalam kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jika terjadi aksi, maka sistem akan melakukan pergeseran agar kesetimbangannya tercapai kembali. Nah, menurut Louis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Di antaranya itu pertama ada konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Jadi kita bahas pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi itu jika ditambah zatnya maka akan bergeser ke arah lawannya, dan jika zatnya dikurang maka akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Pada kesetimbangan heterogen, perubahan konsentrasi hanya berlaku pada gas dan aqueous. Jadi untuk kesetimbangan heterogen itu jika ada solid atau liquid tidak berpengaruh, hanya yang berpengaruh itu hanya gas sama aqueous gitu. Jadi solid dan liquidnya diabaikan. Nih, misalnya contohnya seperti ini. Ini ada Na2 gas plus 3H2 gas. Menghasilkan kesetimbangan 2NH3 gas. Misalkan di sini di soalnya N2 ditambah. Jika N2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Untuk kasus di sini, karena N2 yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau akan bergeser ke arah 2NH3. Nah, selanjutnya jika di soal 2NH3-nya dikurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arahnya sendiri atau akan bergeser ke kanan juga. Jadi, jika ditambah akan ke lawan dan jika dikurang akan ke dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua ada suhu. Jika suhu dinaikkan, maka sistem akan menyerap kalor atau bergeser ke arah endotherm. Endotherm itu kan artinya ini yang menyerap. Nah, dan jika diturunkan, maka sistem akan melepas kalor atau bergeser ke arah exotherm. Contohnya ini ada persamaannya sama kayak yang sebelumnya, N2 gas plus 3H2 menghasilkan kesetimbangan 2NH3, tapi di sini ada deltanya, ada delta H sama dengan min 92 kJ. Karena di sini min berarti ini exotherm. Bentar. Exo. Nah, jika di soal disebutkan suhu dinaikkan, maka sistem akan bergeser ke arah endotherm. Endotherm yang mana? Karena di sini exotherm, berarti endothermnya ada yang di sebelah sini, yang di sebelah kirinya. Nah, dan jika suhu diturunkan, maka otomatis akan bergeser ke arah si exotherm ini, yang min. Oke, bentar. Lanjut, faktor yang ketiga dan keempat ini ada perubahan volume dan tekanan. Untuk volume dan tekanan ini mereka saling berkebalikan. Jadi, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka bergeser ke koefisien yang kecil. Nah, dan jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang besar. Tapi untuk kasus kali ini, solid dan cair tidak berpengaruh terhadap perubahan tekanan dan volume. Jika volume solid atau volume cairnya saja yang diperbesar atau diperkecil, maka sistem tidak akan berubah. Jadi ini hanya berlaku untuk yang gas, seperti gas dan aqueous. Contohnya di sini ada P aqueous plus QL menghasilkan kesetimbangan R aqueous plus S aqueous. Nah, di sini kan ada dua ya.
koefisien di sebelah kiri ini ada 2, di sebelah kanan ada 2, tapi karena Q-nya itu liquid, jadi nggak usah dibawa deh, jadi ini tuh ada 1 aja, di sini ada 2. Nah, jika pada persamaan reaksi ini tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien yang kecil atau akan bergeser ke sebelah kanan gitu. Dan jika diperbesar, maka akan bergeser ke sebelah kiri. Untuk perubahan volume dan tekanan juga, jika koefisiennya jumlahnya sama, maka tidak akan berpengaruh atau sistem akan tetap saja seperti itu, tidak bergeser. Contohnya seperti ini. Di sini di sebelah kirinya ada H2 gas plus L2 I2 gas menghasilkan kesetimbangan dengan 2HI. Karena di ruas kanan ada 2 koefisien dan di ruas kiri ada 2 koefisien juga, maka sistem tidak akan bergeser walaupun tekanannya diperbesar atau diperkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan tetapan kesetimbangan atau KP. Nah, jadi rumus tetapan kesetimbangan atau KP merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial atau PX zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat-zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas yang diperhitungkan dalam rumus tetapan kesetimbangan KP. Ini juga sama, jadi ini hanya berlaku untuk gas. Nah, adapun rumusnya itu sendiri adalah koefisien parsial ruas kanan pangkat koefisien per tekanan parsial ruas kiri pangkat koefisien. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2S2O3 gas plus O2 gas menghasilkan 4SO2 gas. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan KP untuk reaksi tersebut. Nah, jadi di sini penyelesaiannya itu koefisien persamaan reaksinya itu kan ada di sini ada 2. Nah, di sini 1, di sini ada 4. Nah, itu kayak begitu. Terus lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, yang ini nih rumusnya. Jadi kita tinggal masukkan saja PSO2 pangkat 4 karena ini koefisiennya 4 per PS2O3 pangkat 2, di sini koefisiennya 2 kali PO2. Di sini tidak memiliki koefisien. Kalau 1 itu berarti tidak usah ditulis pangkat 1. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan KC dan KP. KC adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam konsentrasi molar, fase gas dan cair. Untuk KC ini sendiri sudah dijelaskan pada kesetimbangan kimia yang part 1. Kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya KP seperti yang tadi sudah dijelaskan. KP adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam tekanan parsial atau fase gas. Untuk hubungan KC dan KP ada rumus seperti ini. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Keterangannya itu kalau R ini adalah tetapan 0,082 liter ATM per mol K. Nah, dan di sini RT-nya itu adalah suhu, tapi suhunya dalam Kelvin. Jika diketahui suhunya dalam Celcius, maka kita harus menambahkan dulu dengan 273. Nah, untuk delta N ini adalah jumlah koefisien kanan dikurangi dengan jumlah koefisien yang sebelah kiri. Contoh soalnya itu ada N2O4 gas menghasilkan 2NO2 gas pada suhu 300 Kelvin. Karena ini sudah Kelvin, jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Reaksi di atas memiliki KC 0,3 mol per liter. Jika R sama dengan 0,082 liter ATM per mol K, maka harga KP pada suhu 300 K untuk reaksi di atas adalah, untuk penyelesaian kali ini saya menggunakan dengan metode dimasukkan ke dalam rumus. Nah, jadi sebelumnya ini konversi KCKP hanya dapat dilakukan untuk zat berfasa gas. Kebetulan di sini zatnya itu sudah berfasa gas semua ya, jadi kita tinggal bisa pakai semua. Nah, kita tulis dulu diketahuinya T-nya, R-nya, sama KC-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk N-nya ini, N kanannya kan ada 2, N kanan ada 2, N kiri ada 1, jadi delta N-nya itu N kanan kurangi N1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Kita langsung tulis saja rumusnya KP sama dengan KC R kali T pangkat delta N. Di sini KC-nya 0,3 mol per L dikali 0,082 liter ATM per mol K kali 300 K. Karena di sini pangkatnya 1, jadi kita bisa diabaikan saja. Nah, terus lalu selanjutnya tulis, karena ini pangkatnya 1, jadi kita langsung abaikan dan bisa kita langsung kalikan saja, menghasilkan hasilnya itu 7,38 ATM. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang menggunakan metode faktor unit. Di sini soalnya sama, hanya saya balik.
yang diketahuinya tadi kan diketahuinya itu KC, dicari KP, sekarang saya balik, jadi diketahuinya KP, saya akan mencari KC. Untuk metode faktor unit sama saja, kita harus cari dulu delta N-nya berapa. Karena delta N-nya ini 1, jadi kita bisa diabaikan saja sebenarnya. Lalu cari KP-nya. Karena di sini kan mol 0,082 atm per mol, jadi kita bisa tulis mol K per 0,082 liter per atm. Dikali di sini suhunya 300 K, kita tulis aja 1/300 kali KP-nya 7,38. Karena yang dicarinya itu KC atau mol per L, jadi kita harus bikin L-nya yang ada di bawah. Nah, ini kan ada di bawah nih, jadi kita tinggal coret saja molnya K, ini kali ke sini, K coret 300 kali 0,082 sama dengan 24,6. Tinggal di 7,38 dibagi 24,6 sama dengan hasilnya 0,3 mol per liter. Sama saja kan seperti yang tadi. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Di sini saya menggunakan 3 contoh. Yang pertama ada amonia, asam sulfat, dan gas klor. Amonia ini dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia disebut juga sebagai proses Haber-Bosch, karena orang yang pertama kali melakukan persamaan ini adalah Haber dan Bosch. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Ini reaksi sama ya kayak contoh yang saya gunakan tadi di awal. Lalu lanjut ada asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO4. Reaksinya itu S solid plus O2 gas menghasilkan S2O gas. Yang terakhir ada gas klor. Pembuatan gas klor atau Cl2 dibuat dengan melakukan proses dikon. Caranya itu dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksi berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. 2HCl gas plus setengah O2 gas menghasilkan H2O gas plus Cl2 gas. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian langsung tanyakan di bawah kolom komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.